Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Kali ini kita mau membahas tanda janin stres dalam kandungan. Ternyata nggak cuma Mams doang loh yang bisa stres, janin pun bisa stres. Untuk video lengkapnya, nonton, tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Kondisi stres pada janin adalah kondisi yang berbeda dengan kondisi stres pada ibunya. Stres yang kita pahami selama ini pada orang-orang dewasa adalah stres pikiran, ya kan? Umpamanya stres gak punya duit, stres macet, stres gak punya pekerjaan, seperti itu. Nah, stres pada janin itu tidak seperti itu. Stres pada janin adalah adanya gangguan pasukan nutrisi atau oksigen pada si janin tersebut. Biasanya ditandain dengan janin itu pertumbuhannya kecil, atau bahkan kalau yang sudah berat, kadang-kadang napasnya janin atau denyut jantung janinnya pun terganggu. Jadi umumnya yang membuat bayi stres itu atau janin stres itu jika ada masalah sirkulasi antara ibu ke janin, tentunya di dalam rahim. Itu biasanya pada ibu-ibu yang punya penyakit-penyakit tertentu nih, kayak hipertensi dalam kehamilan, atau ibunya anemia, atau ibunya itu malnutrisi, kurang nutrisi, atau bahkan ada beberapa ibu-ibu yang hamil masih merokok. Itu juga tidak bagus. Itu juga bisa membuat aliran darah dari ibu ke janin terganggu. Akibatnya apa? Janinnya menjadi stres karena kurang mendapat makanan dari ibunya. Tanda-tanda janin stres itu biasanya dia ada gerakan-gerakan yang tidak normal yang bisa dirasakan oleh ibu. Biasanya tuh dia mulai melamban atau makin jarang gerakannya. Ya karena apa? Karena dia kurang dapat makanan atau dapat suplai darah dari ibunya. Karena kan janin itu dapat makanan, dapat oksigen kan dari suplai darah dari ibunya ke dianya di dalam rahim. Kalau suplainya berkurang sama kayak kita. Kalau kita itu kurang dapat makan, kita punya oksigen berkurang, lama-lama kan kita lemes. Tandanya kita lemes tuh apa? Biasanya kita udah malas gerak. Diem aja gitu. Nah, biasanya janin itu seperti itu. Nah, kalau Mams di sini ada merasakan gejala seperti itu, kok gerakan anak saya itu malah agak diam, agak kurang gerak, segera ke dokter. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan USG dan CTG. Kalau kehamilan sudah besar, CTG itu kardiotopografi. Biasanya kalau USG paling gampang tuh dokter bisa ngelihat kok bayinya itu agak kecil, usia kehamilannya tidak sesuai dengan pemeriksaan yang bulan lalu atau beberapa bulan lalu. Seperti itu. Nah, juga bisa dilihat dari jumlah air ketubannya berkurang. Denyut jantungnya mulai agak tidak normal, entah makin cepat atau dia makin melamban. Itu tanda-tanda bayi stres. Bisa juga dengan yang tadi saya bilang pemeriksaan CTG ya, kardiotopografi. Itu juga kita bisa lihat di situ pola denyut jantungnya biasanya juga kurang bagus. Dan gerakan anaknya yang dirasakan ibu sangat minim yang bisa ditangkap oleh alat tersebut. Ini semua dapat mendukung dokter untuk mulai berhati-hati apakah janin di dalam rahim ibu ini bisa dipertahankan atau bahkan segera harus dilahirkan. Stres pada janin jika tidak segera diatasi tentunya akan bisa membahayakan dirinya. Seperti saya katakan tadi, stres pada janin ini bukan stres pikiran, tetapi karena suplai makanan dalam bentuk darah dari ibu ke janin itu ada hambatan. Nah, sedangkan janin itu mendapat makan, mendapat oksigen dan segala macam dari darah tali pusat itu. Kalau ada masalah di situ, janinnya bahaya. Sama kayak kita lah, orang dewasa. Kalau kita nggak dapat makan yang cukup, oksigen kita kurang, kayak kita dalam ruangan yang tertutup, lama-lama kan kita lemes dan ujung-ujungnya bahayanya kita bisa sampai meninggal. Janin pun bisa seperti itu kalau kondisi ini tidak teratasi dengan segera. Umumnya berbicara stres pada janin itu biasanya di kehamilan yang sudah rada gede, gitu loh. Bukan di hamil-hamil muda. Biasanya di kehamilan-kehamilan udah besar tuh, kehamilan-kehamilan trimester ketiga. Itu biasanya baru ada istilah seperti itu stres pada janin. Makanya biasanya di trimester ketiga pun pasien disarankan untuk periksa sedikit lebih rutin. Yang biasanya tuh sebulan sekali, mungkin dia bisa datang per 2 minggu sekali. Gunanya untuk apa? Untuk dapat memantau kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya stres pada janin tersebut. Saya katakan di awal,
bahwa janin stres bisa karena ada masalah-masalah pada ibu, ibunya malnutrisi, ibunya anemia, ibunya hipertensi. Nah, itu bisa diatasi dari awal tuh. Ibunya dengan pola hidup yang bagus, pola makan yang bagus, pola diet yang bagus, mungkin bisa diberikan asupan antioksidan, supaya apa? Untuk meminimalisir hipertensinya, ibunya harus makan yang baik supaya dia nggak malnutrisi, ibunya tidak anemia, karena itu semua dapat menyebabkan kurangnya pasokan darah dari ibu ke janin. Apalagi buat, mohon maaf, di sini ada moms yang merokok dan lagi hamil. Itu sebenarnya bisa dikatakan itu haram. Itu harus segera dihentikan karena itu dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang si janin. Tadi saya jelaskan ya, salah satu penyebab janin stres itu ada beberapa hal. Nah, ada hal-hal yang disebabkan oleh ibunya nih. Jika itu berulang di kehamilan berikutnya, contohnya ibu-ibu yang malnutrisi atau kurang gizi, ya kan? Di kehamilan berikutnya, malnutrisi si ibu ini tidak teratasi ya, tentunya punya potensi lagi untuk janin berikutnya stres. Ibu-ibu yang merokok di kehamilan pertama, kemudian karena dia mungkin perokok berat, dia susah menghindari, nanti hamil lagi, dia curi-curi tuh ngerokok. Nah, itu juga punya potensi untuk menyebabkan si janin stres. Jadi hal-hal yang terutama terjadi dari ibu punya faktor penentu, itu harus diatasi. Nah, memang kan ada kondisi-kondisi seperti kehamilan gemeli, kembar. Itu bisa tuh salah satunya tuh tarik-tarik makanan tuh. Akhirnya satunya jadi kurang dapat makanan, satunya maksimal dapat makanan. Ya, kalau itu kan memang di luar kuasa kita. Tetapi untuk hal-hal yang berkenaan sama si ibu, itu yang bisa dokter arahkan supaya kehamilan berikutnya bisa lebih baik lagi.